Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu, sehingga kita bisa berpuasa di Ramadan tahun ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita di zaman yang gelap, yaitu jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, yaitu Islam. Dan semoga kita adalah golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari yaumil akhir nanti. Di ngaso sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang belajar sabar untuk meraih surga. Nah, sabar sendiri adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin kita lakukan, menahan diri dari emosi, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Kita, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bersabar. Baik itu sabar dalam menghadapi amarah, emosi, sabar menghadapi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah atau tidak sesuai dengan kaidah agama. Sabar dibutuhkan kelapangan hati juga ketabahan. Nah, hal ini adalah satu kesatuan yang harus dilewati untuk bisa berada di jalan Allah. Jadi, kualitas seorang akan terbentuk juga dari sabar dan seberapa kuat dan sabar dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebut orang-orang sabar dengan berbagai sapaan, dan dalam Al-Quran juga kata sabar disebut lebih dari 70 kali. Lalu apa hubungan sabar dengan surga? Nah, Allah sendiri telah menjanjikan selain surga adalah pahala yang besar dan juga ampunan bagi orang-orang yang sabar. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Hud ayat 11 yang artinya, kecuali orang-orang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah SWT. Dan juga Allah telah memberikan atau menjanjikan sebuah ampunan, sebuah pahala yang besar apabila kita bisa sabar. Dan itu juga salah satu apa yang kita peroleh dari Allah itu lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 96, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah selalu memberikan balasan kepada kita lebih besar dari apa yang kita lakukan atau kita kerjakan. Selain itu, hubungan sabar dan surga adalah ketika kita sabar, Allah akan menjamin sebuah surga untuk kita. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Sebagaimana para nabi, para rasul, para tabi'in, dan orang-orang Islam yang terdahulu dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah, mereka selalu sabar karena mereka tahu bahwa balasan kesabaran mereka itu sangatlah besar, ampunan, pahala, dan juga surga. Lalu, bagaimana cara supaya kita itu bisa meningkatkan kesabaran? Yang pertama adalah niatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya karena Allah, jadi lillahi ta'ala. Yang kedua adalah dengan puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ketika mulut kita terbiasa membaca Al-Quran dan berzikir, insya Allah level kesabaran kita juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah berpikir positif. Ketika kita bisa berpikir positif, maka segala tindakan kita juga akan berdampak positif. Lalu mengatur emosi dan berwudu. Ketika kita bisa mengatur emosi, mengatur amarah kita, insya Allah kita akan lebih bersabar. Dan kita bisa menggantung wudhu atau membiasakan diri kita dalam keadaan yang
suci atau dalam keadaan berwudu. Selanjutnya adalah terbiasa membaca kisah para nabi dan sahabat, sehingga kita tahu bahwa Allah memberikan cobaan, memberikan ujian yang besar terhadap para orang-orang Islam, para nabi, para sahabat, para tabi'in terdahulu sesuai dengan kadar keimanan mereka, dan Allah telah menjanjikan sebuah pahala, ampunan, dan syurga. Lalu mengingat janji-janji Allah ketika kita ingin marah, ketika kita ingin mencoba tidak sabar, ingat bahwa Allah menjanjikan begitu besar kepada kita apabila kita bisa sabar. Lalu berteman dengan orang solih dan berkumpul dalam lingkungan yang baik. Jika kita bisa berteman dengan orang-orang yang solih dan berada di lingkungan yang baik, maka insya Allah kesabaran kita itu juga akan terpupuk, karena kita tergantung di mana dan kita berteman dengan siapa. Yang terakhir adalah berdoa. Setelah kita lakukan ikhtiar, yang terakhir adalah berdoa. Kita berdoa supaya Allah selalu memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi segala sesuatu dan dalam bertingkah, berkata, dan apapun yang kita hadapi ke depannya. Nah, soleh-solehah, Ustazah harap bahwa kita bisa memiliki kesabaran yang lebih baik lagi, apalagi di bulan Ramadan ini kita bisa memupuk kesabaran, sabar ketika lapar, sabar ketika marah, sabar ketika ada yang mengganggu kita, sabar untuk lebih bertindak, untuk lebih berpikiran yang positif. Nah, mungkin sedikit yang bisa Ustazah sampaikan di Ngaso sore ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang sesuai atau kurang tepat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.